Halo, perkenalkan, nama saya Gom Dimas Lombok, Pasar Ibu, dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas beberapa soal tentang reformasi di Indonesia yang bermata pelajaran sejarah wajib. Pada yang terhormat Ibu Guru Pengajar, Ibu Fatma Naira. Yang pertama adalah apa yang dimaksud reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Yang selanjutnya adalah latar belakang dari reformasi. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besar ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto. Saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Yang selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh Soeharto pada saat mahasiswa melakukan demonstrasi. Soeharto memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era reformasi, dan dilakukannya sidang istimewa, yakni untuk menilai pertanggungjawaban presiden. Yang keempat adalah apa saja tuntutan mahasiswa pada saat demonstrasi. Tuntutan tersebut di bidang ekonomi politik di mana keadaan Indonesia terpuruk ke titik yang paling rendah. Tuntutan tersebut ada 6 tuntutan, yaitu yang pertama adili Soeharto dan pengikutnya, yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang kelima hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu atau KKN. Yang keenam tegakkan supremasi hukum. Yang kelima adalah apakah sesuai Undang-Undang 45 ketika Soeharto menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie, yaitu sesuai. Dalam pasal 8 Undang-Undang 45, jika presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Yang selanjutnya adalah apakah kondisi politik ekonomi saat ini hampir sama dengan tahun 1998? Menurut saya adalah hampir sama. Namun, kejadian yang terjadi pada tahun 1998 tidak terjadi pada kondisi politik saat ini. Yang selanjutnya adalah apa yang kamu lakukan sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan? Yang saya lakukan adalah mewujudkan proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara politik dan berani menerapkan sikap kritis dalam politik dan berani memprotes keputusan pemerintah jika menyengsarakan masyarakat. Yang selanjutnya adalah apakah realisasi reformasi saat itu sudah sesuai tuntutan mahasiswa? Ya, jawabannya adalah tidak memenuhi, dikarenakan pemerintah saat itu tidak menghiraukan demonstrasi dari mahasiswa atau mahasiswi. Bahkan pemerintah mengirimkan anggota militer bersenjata dan keadaan semakin ricuh, bahkan beberapa dari mereka tewas tertembak oleh anggota militer. Ini adalah menurut Anda, akankah kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa 98 bisa terjadi lagi? Mungkin saja terjadi jika pemerintahan terkait tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Yang terakhir, jika iya atau tidak, jelaskan alasannya. Ya, jika kita lihat dari 6 tuntutan mahasiswa 1998, beberapa hal terjadi pada saat itu, masih terjadi pada saat ini. Misal, otonomi daerah yang kurang merata, hukum di Indonesia yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan lain-lain. Jika pemerintah